bisa mengerti di perikop ini ya. Nggak mungkin Bapak Ibu tidak mengerti kalimat mana tadi sebentar. Yang ayat 26. Pasti ngerti. Kamu akan makan sepuasnya dan jadi kenyang. Pasti tahu lah. Masuk kayak gitu nggak ngerti, nggak mungkin ya. Tapi yang akan repot itu ketika misalnya ini kalimat-kalimat seperti ini diucapkan oleh Tuhan kepada orang Israel dalam rangka apa? Nah, kemudian lihat juga ayat 25. Ada berapa jenis belalang yang disebut di situ? Yang pernah Bapak Ibu temu yang mana? 5 jenis belalang. Ini bahkan belajar biologi pun nggak dikasih tahu ini jenis-jenis belalang kayak gini. Nah, kemudian ini begini. Kita lihat lebih dulu harafiahnya ya, apa yang tertulis saja dulu. Nanti habis itu baru kita lihat apa yang sebenarnya dimaksudkan. Lihat ke ayat 23. Hai Bani Sion. Nah, kata Bani itu artinya bukan bangsa ya. Bani itu anak-anak. Jadi kalau satu itu ben, kalau banyak itu banim. Kalau di belakang banim ada kata lain, anak siapa begitu, langsung berubah. Bukan banim, tapi jadi benih. Dalam bahasa Indonesia jadinya bani, karena ngikuti dari Arab ini ya. Bapak Ibu biasa dengan kata bin kan. Nah, itu hubungannya dengan bani. Sion. Sion itu bukit tempat didirikannya Bait Allah. Yerusalem itu sudah satu bukit kan? Nah, di Yerusalem itu ada satu bukit lagi. Dan itu yang disebut ini yang di tempat di mana Bait Allah didirikan. Nah, itu yang disebut Sion. Nah, kemudian kata Sion lebih lanjut digunakan untuk menyebut seluruh Yerusalem. Nah, kalau kita mendengarkan sapaan di sini, hai Bani Sion, yang dimaksudkan adalah ya penduduk Yerusalem. Nah, penduduk Yerusalem oleh Nabi Yoel diajak untuk bersorak-sorai, untuk bersukacita karena Tuhan. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan sehingga Bani Sion diajak untuk bersukacita? Nah, lihat kalimat berikutnya. Ini yang membuat Bani Sion harus bersukacita. 1, telah diberikannya kepadamu hujan. Ya, hujannya di awal musim, kemudian masih di ayat 23, awal dan pada akhir musim. Ini berita yang menggembirakan. Lebih menggembirakan dari hujan yang kita terima sore hari ini ya. Sore ini hujan fungsinya untuk apa? Yang menghilangkan ini polusi. Oh, nggak punya sumur juga. Kami masih pakai sumur. Yang di sini masih ada sumur. Tapi ya, air yang hari pertama belum cukup, belum sampai ke dasar. Baru membasahi permukaan saja. Nah, kenapa? Kemudian amati hujan di awal musim, di akhir musim. Ini ngomong pertanian. Orang Israel di zaman kuno belum ada sistem irigasi ya. Jadi menanam itu menggunakan air dari hujan. Jadi kalau hujannya pas pada waktunya, maka ini kegembiraan mereka bisa menanam. Dan kalau mereka bisa menanam dan kemudian airnya cukup, mereka bisa panen. Nah, ayat 24, ini yang kedua yang menjadi alasan bagi mereka untuk gembira. Tempat pengirikan akan penuh dengan gandum. Tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Nah, ini dampak dari hujan yang cukup
maka akan ada panen. Nah, perhatikan kata, ini kata yang tidak biasa untuk kita ya, mengirik. Mengirik. Di situ ada tempat pengirikan. Ini kalau orang Jawa Tengah ngomong mengirik, pengertiannya pasti lain sama sekali. Wah, kata irik itu apa, Bu? Bentuknya seperti tampah dari bambu, tapi bolong-bolong itu, Bu. Enggak ada urusan dengan itu. Ini bukan bahasa Jawa ya. Tapi yang dimaksud mengirik itu adalah melepaskan bulir gandum dari tangkai. Itu yang dimaksud mengirik. Tempat pengirikan ya tempat orang melepaskan bulir gandum dari tangkainya. Nah, kalau bicara tentang ini padi, caranya macam-macam. Yang tradisional cuma dengan 2 kaki. Ya, melepaskan bulir padi dengan kaki. Kalau anak-anak seperti saya dulu nggak mau pakai kaki itu, gatel beneran. Nah, tapi dipukul-pukul pakai ini pelepah kelapa itu. Orang Israel di zaman kuno melepaskan bulir gandum, caranya ada yang dengan dipukul-pukulkan. Tapi ada juga cara yang bisa dikatakan kalau jumlah banyak, tangkai gandum yang masih ada bulirnya akan ditempatkan di tanah lapang gitu. Kemudian disiapkan papan pengirik, bayangkan papan saja kayu gitu ya. Kemudian di bawahnya dikasih kerikil, terus ini ditarik dengan sapi keliling lapangan yang di bawahnya ada tangkai gandum tadi. Lalu di atas papan pengirik itu ada 1 orang yang menginjak papan sekaligus mengendalikan itu lembunya. Nah, kalau tempat pengirikan akan penuh gandum, berarti panen melimpah. Kemudian tempat penampungan berkelimpahan anggur. Ini kalau orang Israel zaman kuno tanam anggur, ya anggur ini bisa dimakan dalam bentuk buah, terus dibuat kismis itu ya. Tapi yang utama adalah untuk membuat minuman. Jadi begitu anggur dipanen, maka anggur akan diperas. Merasnya gimana ya menggambarkannya? Bayangkan ini batu ya, batu besar. Lalu batu besar itu ada dibuat lubang besar gitu. Lalu ada dibuat selokan kecil, lalu di ujung selokan kecil itu ada lubang yang lebih kecil. Di lubang batu yang besar itu anggur dimasukkan di situ, udah diinjak-injak kan, airnya ngalir lewat selokan masuk ke lubang yang kecil. Dan itu digalinya di batu. Nah, di sini kita sulit menemukan batu sebesar itu. Jadi bayangkan batu, ya besar lah. Bisa dari ujung sini sampai ujung sini batunya. Kalau di sini susah nemu batu yang seperti itu. Itu cara orang dulu memeras anggur. Kalau minyak, itu minyak dari zaitun ya. Merasnya pakai, nanti silahkan googling aja. Pakai batu kilangan yang besar untuk menggilas buah-buah zaitun itu sehingga sampai keluar minyak. Nah, tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Nah, ini yang bisa dikatakan menjadi alasan bagi Bani Sion untuk bersorak-sorai, untuk bersukacita. Akan ada kelimpahan gandum, kelimpahan anggur, dan kemudian juga minyak. Lalu lihat ayat 25. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan oleh belalang. Kemudian begini, itu jenisnya macam-macam belalang ya. Bapak Ibu selama ini paling banyak pernah melihat berapa ekor belalang? Sekali lihat ya.
Bukan seumur hidup lihat berapa ekor belalang. Mulai 20 ekor saja sudah banyak ini. Kemudian berapa besarnya, seberapa besarnya? Yang paling kalau segini tuh luar biasa. Itu segini sudah terhitung yang besar ya. Warnanya apa? Hijau. Udah, yang coklat. Tapi sekarang silahkan membayangkan bukan hanya satu gereja ini ya, tapi dari pinggir jalan sampai ke mana Alfa di sana pertigaan ketutup belalang semua. Nah, itu nggak ada di sini juga. Jadi kalau belalang itu datang di Timur Tengah, sekali muncul menghabiskan semuanya. Dalam tulah di Mesir ada tulah belalang kan ya. Itulah belalang, adanya belalang itu menghabiskan semua yang dia lewati. Saya belum pernah lihat tuh kan, kalau dulu saya pernah melihat film, Bapak Ibu pernah lihat nggak film judulnya Hidalgo? Hidalgo, film tentang ini kuda, semuanya aneh, tentang kuda, lalu lomba balap kuda tapi di gurun itu sampai diperingatkan nanti akan ada datang belalang yang sekian banyak, jadi harus siap untuk bersembunyi sekaligus ini siap juga bisa untuk dimakan. Dan giliran belalang datang itu bisa nutup cahaya matahari sehingga di bawahnya gelap. Itu belalang di Timur Tengah. Di sini yaitu paling banyak lihat berapa ekor. Itu aja kecil-kecil. Nah, sekarang kalau belalang itu datang, ya seperti itu keadaannya, habis semua. Dan kemudian dikatakan tadi, Tuhan akan memulihkannya. Tuhan akan menggantinya dengan kelimpahan gandum, anggur, dan minyak tadi. Nah, kemudian ayat 26, setelah ada kelimpahan itu, konsekuensinya jelas, kegembiraannya jelas, kamu akan makan sepuasnya, dan menjadi kenyang. Dan kemudian kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Untuk kita, ini juga nggak begitu nyambung. Bapak Ibu sudah pernah diet atau belum? Saya balik ya. Pernah kelaparan atau belum? Belum pernah kelaparan kan ya? Ibu lahir tahun berapa? Itu doorstop gitu ya. Itu kalau yang cerita bapak saya begitu. Ya, lah kalau saya udah lahir waktu itu jangan-jangan udah nggak di sini Bu saya. Tapi karena bapak saya pelaku jadi bisa cerita karena sudah ikut. Nah, kelaparan mungkin ya sulit untuk dibayangkan ya. 2, 3, 4 hari nggak makan. Ya. Bapak Ibu tahan nggak makan berapa hari? Ada bisa seminggu tapi diinfus gitu ya. Paling sehari nggak makan itu juga jarang. Nah, kalau orang sudah sekian lama sulit untuk makan, maka ketika ada makanan yang berlimpah seperti ini, senangnya seperti apa? Nah, bayangannya harus begitu. Nah, kalau sudah kenyang karena mendapatkan makanan yang melimpah seperti itu, lihat berikutnya. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Nah, memuji Tuhan yang membebaskan mereka dari ini kelaparan. Lalu, umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Urusannya apa dengan malu di sini? Nah, gini, mau mengingatnya begini saja. Orang Israel itu kan punya Allah, namanya Yahweh. Kalau Yahweh itu Allah mereka itu tidak bisa memberi mereka makan, ini memalukan.
Tapi nanti setelah kita lihat lebih lanjut, ada hal lain lagi yang membuat mereka malu. Ya, urusannya dengan nggak punya makanan, kelaparan ini juga. Nah, kemudian ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel dan bahwa akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Diulang lagi tentang rasa malu. Nanti kita akan lihat lebih jelas. Nah, kalau memperhatikan ayat 27, mukjizat, kelimpahan makanan tadi, itu membuat orang Israel mengetahui bahwa Allah ada di tengah mereka. Allah itulah yang melakukan mukjizat dan memberikan kelimpahan kepada mereka. Nah, ini harafiah yang kita temukan dalam teks. Jadi semua habis karena belalang, ya. Dan kemudian Tuhan mengganti semuanya. Belalang bisa menghabiskan semuanya, dan kemudian Tuhan menggantinya. Caranya menurunkan hujan pada waktunya, membuat tanaman bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah. Tapi Pak Narto bisa membacakan tadi Pak yang ngomongin belalang itu siapa tadi Pak? Ada kan ya? Yang mengenai belalang, bukan ayat Alkitab tapi penjelasan. Bapak tadi baca pengantar, belalang itu siapa sebenarnya? Babel, Pak. Di penjelasan yang di bagian ini tadi Pak, pengantar. Istilah memulihkan. Istilah memulihkan yang berarti mengganti rugi. Kita dapat kita lakukan kekuatan. Kehancuran umat akibat invasi tentara Babel dianggap sebagai kerugian. Nah, terus apa hubungannya ini tentara Babel dengan belalang ini? Coba lihat di bagian penjelasan. Di bagian penjelasan. Ya. Nomor, penjelasan yang nomor berapa ya? Nomor 2. Yang urusannya ini antara Babel dengan belalang, Pak. Enggak ada. Coba Pak, dibaca Pak. Kehancuran yang merugikan umat dan yang akan diberikan oleh Tuhan Allah adalah tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Yoel 2:25. Yang dimaksud dalam belalang pindahan barangkali merujuk pada invasi tentara Babel yang telah menghancurkan kota Yerusalem dan penduduknya. Itu penjelasan nomor berapa, Pak? Nomor 3. Ya. Ya, itu saja. Cukup karena penjelasan yang digunakan di dalam pendalaman Alkitab ini ya, itu memahami ini. Serbuan dari belalang tadi itu gambaran dari pasukan Babel. Nah, pasukan Babel itu memang menghancurkan semua yang ada di Yehuda, di Yerusalem. Nah, sekarang kita akan lihat begini.
hancurnya Israel karena Babel itu seperti apa. Dan caranya harus membuka kitab Raja-Raja. Yang nomor 1 silahkan diingat begini. Serbuan belalang yang seperti itu menghabiskan semua itu menggambarkan kalau pasukan datang, pasukan musuh datang, pasukan dari kerajaan besar menghancurkan Israel, itu seperti itu dampaknya, menghabiskan semuanya. Orang bisa sampai kelaparan, benar-benar kelaparan, nggak punya apa-apa. Mulai dengan begini, kalau ada pasukan musuh mau datang, jadi katakan saja Asyur menyerbu Samaria atau Babel menyerbu Yerusalem, nggak akan perang seperti itu dilakukan di musim dingin kan? Ya kalau perang nyerbu negeri lain, nyerbu kota lain di musim dingin, konyol dong. Malah lawannya nanti bukan tentara, jangan-jangan lawannya justru udara dingin. Tidak akan itu mereka lakukan. Lalu kapan waktu cocok untuk perang? Musim semi sampai musim panas. Nah, di musim panas itu sama dengan musim panen. Musim panas sama dengan musim panen. Panen juga dialami atau dilakukan di musim panas kan, bukan musim dingin. Sekarang silahkan membayangkan, gandum sudah siap panen, musuh datang. Orang-orang pada bagaimana? Masuk semua ke dalam kota. Gerbang ditutup. Kota-kota di zaman kuno itu dibuat di bukit. Jadi bukan di tanah datar. Kalau di Israel kuno keadaannya seperti itu. Kota di atas bukit dan dikelilingi oleh tembok. Ketika pasukan musuh datang, orang akan masuk ke dalam kota. Lalu musuh itu akan mengepung kota mereka, tinggal di luar, berkemah, dan seterusnya. Ingat, gandum sedang siap panen. Terus yang panen siapa? Ya pasukan musuh itu. Tidak bisa orang, kalau orang dari dalam kota keluar, resikonya cuma 2. Bunuh atau ditawan. Cuma itu pilihannya. Nah sekarang untuk contoh, Bapak Ibu tolong membuka 2 Raja, bab 17. Dua Raja, bab 17. Dari ayat 1. Pada tahun ke-12 pemerintahan Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah selama 9 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi tidak seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Nah ini, Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea menjadi hambanya dan membayar upeti kepadanya. Tetapi Raja Asyur mendapati persekongkolan dari pihak Hosea, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak lagi mempersembahkan upeti kepada Raja Asyur. Seperti biasanya dari tahun ke tahun. Sebab itu, Raja Asyur menangkap dan menahan dia di dalam penjara. Kemudian, Raja Asyur menyerbu seluruh negeri itu. Ia bergerak maju ke Samaria dan mengepungnya selama 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun itu berapa kali panen? Kota itu jadinya kuat sekali kan ya. Bahan makanan di dalam kota bisa untuk 3 tahun. Nah, sedangkan pasukan yang mengepung sempat bertani, ngolah tanah, dan panen. Dan bisa 3 kali panen ya malah. Nah,
Ini keadaan kota yang terkepung, ini bisa seperti ini. Kalau kota Samaria bertahan sampai 3 tahun, berarti stok bahan makanan mereka memang hebat. Nah, kemudian keadaan di dalam kota kalau dikepung seperti apa? Sekarang pindah ke 2 Raja bab 18. Ini ancaman untuk kota Yerusalem ini ya. Coba lihat ke ayat 27. Itu kalau satu kota terkepung kayak gitu. Baca sendiri ya. Bab 18 sudah ketemu kan ya? Lihat ayat 27. Itu kalau sudah kurang makan, nah kayak gitu yang terjadi. Tentu itu situasi yang mengerikan kan ya. Itu Bapak Ibu kalau nggak baca sendiri nggak ada yang mau bacain loh ya. Mau rajin ikut misa juga nggak ada yang mau bacain itu. Nah kemudian berikutnya pindah ke 2 Raja bab 6. Jadi kita melihat gambaran kalau satu kota itu dikepung kemudian dikalahkan itu kayak apa keadaannya gitu ya. Bab 2 Raja bab 6. Dari ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Kelaparan dahsyat pun terjadi di Samaria selama mereka mengepungnya. Sampai-sampai sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. 80 sikal perak. 1 sikal itu 11,4 gram. Satu kepala keledai mahalnya kayak gitu. Nah, berikutnya, ini nggak nyaman juga ini. 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. 50 gram perak. Mahal. Nah, kemudian belum selesai. Ini kalau orang udah kelaparan kayak gini situasinya ya. Suatu kali ketika raja berjalan di atas tembok kota, seorang perempuan berseru kepadanya, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Tidak, biarlah Tuhan menolongmu." "Bagaimana aku dapat menolongmu? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian raja bertanya kepadanya, "Apa masalahmu?" Jawabnya, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita memakannya pada hari ini. Besok kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakannya." Jangan tanya dibumbuin apa ya, nggak tahu saya. Tetapi ketika pada hari berikutnya aku berkata kepadanya, berilah anakmu supaya kita memakannya, ia menyembunyikan anaknya. Menjadi kanibal ketika ini situasi terkepung, kurang makan sampai membuat mereka makan kotoran dan kemudian bahkan makan anaknya sendiri. Itu gambaran tentang kelaparan akibat pengepungan. Ini belum selesai ya. Setelah ini para prajurit yang berjaga mengintai di tembok kota itu udah kelihatan kurus-kurus gitu, kurang makan. Musuh akan mendekati, lalu menjebol, mendobrak pertahanan gerbang kota, lalu masuk. Dan kemudian musuh akan membunuh
mereka yang melawan. Habis itu akan ada seleksi yang masih muda, masih kuat akan dikumpulkan. Buat apa? Jual. Jual atau ditawan. Tapi ditawan enggak, yang usia lanjut, yang pada lanjut lama enggak akan tetap akan dipilih yang masih muda dan kemudian yang masih punya daging gitu. Nah, kalau pengepungan yang bertahan bisa makan siapa? Para bangsawan kan ya, orang-orang kaya. Mereka yang bisa bertahan, mereka yang cukup punya banyak stok makanan di rumah mereka. Itu yang akan bertahan bisa hidup. Tapi mereka akan mengalami nasib yang lebih menakutkan sebenarnya. Silahkan sekarang membuka kitab Nabi Yesaya. Bab 3. Dari ayat 16. Tuhan berfirman, perempuan-perempuan Sion telah menjadi congkak dan berjalan dengan leher yang ditegak-tegakkan sambil bermain mata. Mereka berjalan dengan langkah-langkah yang dibuat-buat dan bunyi gemerincing pada gelang-gelang kakinya. Nih, kalau kita Bapak Ibu membaca ayat ini, yang kelihatan oleh Bapak Ibu, perempuan-perempuannya itu kan ya, coba mau diperagakan. Ini para putri bangsawan ini. Yang lebih menarik perhatian saya bukan para perempuan ini. Yang menarik perhatian saya itu Nabi Yesaya. Jadi Nabi ini ngeliatin kalau ada para putri bangsawan itu lewat. Lihat gayanya kayak gini. Dan lihat wajah Nabi Yesaya ketika ngelihat mereka. Nah, ayat 17. Oleh sebab itu, Tuhan akan membuat kepala perempuan Sion penuh kudis. Dan Tuhan akan menyingkap aurat mereka. Ayat 24. Sebagai ganti rempah harum akan tercium bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang, seutas tali. Sebagai ganti dandanan rambut, kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian mewah, sehelai kain kapur. Dan sebagai ganti kecantikan, tanda aib. Enggak gitu jelas. Sebenarnya terjemahan yang lama lebih jelas. Dan tanda selar sebagai ganti ini kemolekan. Selar, tanda selar. Bapak Ibu ingat aja, pernah lihat pantat kuda kan ya? Ada apanya? Stempel atau cap yang dibuat dari besi panas itu. Yang ada inisial ya. Nah itu tanda selar. Tawanan yang akan dijual jadi budak nanti akan distempel di situ. Kalau di film-film yang punya latar belakang Yunani, Romawi kadang muncul itu. Saya lupa di film apa, tapi pernah lihat. Hercules kalau nggak salah. Jadi kalau budak dijual kadang diberi itu tanda yang dibuat dengan besi panas. Tapi ini tanda aib, jadi malah nggak jelas kan ya? Nggak jelas tanda aib di terjemahan baru yang kedua. Tanda selar itu lebih jelas sebenarnya, tinggal menjelaskan ini tanda yang dibuat untuk ini binatang ternak. Nah, kemudian berikutnya kalau ayat 25, kaum priamu akan tewas oleh pedang dan pejuang-pejuang oleh perang. Gerbang-gerbang Sion akan mengerang dan bergabung. Kotanya seperti perempuan yang terduduk di tanah ditinggal pergi. Nah, para putri bangsawan ini akan diangkut ke pembuangan. Setelah gerbang Sion dihancurkan, berarti pasukan sudah masuk mengalahkan dan kemudian menawan mereka. Para putri ini nggak sempat lagi dandan, nggak sempat lagi
berurap, nggak sempat lagi mandi sehingga akan ada nih bau busuk. Terus rambutnya yang tadinya didandanin bagus, dicukur semua, digundulin. Nggak ada lagi pakaian mewah. Cuma sehelai kain kabung. Bayangkan sehelai kain yang diikatkan di pinggang. Sudah begitu. Nah, kemudian lihat bab 4 ayat 1. Pada hari itu 7 perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Asal namamu boleh kami pakai sebagai nama kami dan hapuslah aib kami. Akan ada banyak istri jadi janda, entah karena suaminya mati, entah ditawan. Itu yang terjadi ketika orang kalah perang. Nah, kalau kita lebih lanjutkan membaca kitab Ratapan, lalu akan menemukan situasi yang mengerikan seperti yang kita lihat ibu yang masak anaknya sendiri tadi. Ini, ketika pasukan Babel menyerbu Yerusalem, situasinya, gambarannya kurang lebih sama seperti ini. Jadi yang gini saja. Sekarang kita lihat pengepungan Yerusalem ya. Silahkan ke 2 Raja-Raja bab 25. 2 Raja 25. Jadi kekalahan Yehuda, Yerusalem itu digambarkan di 2 Raja bab 25 ayatnya ayat 8 sampai dengan 12. Pada tanggal 7 bulan kelima tahun ke-19 pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah ke Yerusalem Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah pembesar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh seluruh tentara Kasdim yang menyertai kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan orang-orang yang tersisa dibawa ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang melarat dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal untuk menjadi penggarap kebun anggur dan penggarap ladang. Nah, sekarang bab 25 ayat 1. 25 ayat 1. Pada tahun ke-9 pemerintahannya, ya, pada bulan ke-10, tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan seluruh tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Nah, saya tolong lihat sebelum bab 25 ayat 1 disebut nama Raja Zedekia kan. Nah, kemudian tahun ke-9 bulan ke-10 pemerintahannya Babel datang mengepung. Mengepungnya sampai kapan? Ayat berapa? Ayat 2 itu. Tahun ke-11. Sudah pasti lebih dari setahun kan ya? Nah, kemudian ayat 3. Pada tanggal 9 bulan ke-4, kelaparan semakin dahsyat di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Ini kemudian ada yang melarikan diri, tapi kemudian ditangkap termasuk Raja Zedekia tadi. Nah,
Ini Yerusalem ketika dikepung. Mengalami pengepungan yang cukup lama, terjadi kelaparan, dan kemudian pasukan Babel akhirnya masuk, membunuh banyak orang, lalu mengangkut orang-orang Yerusalem ke pembuangan. Situasinya seperti yang digambarkan oleh Nabi Yesaya tadi. Nah, situasi yang mengerikan ini di kitab Yoel digambarkan seperti serbuan belalang yang menghabiskan semuanya tadi. Dan orang Israel, ini orang Yerusalem ini, setelah serbuan Babel memang habis-habisan beneran. Enggak punya apa-apa lagi. Bahkan, lihat tadi ya, kalau orang pasukan musuh menyerbu dan mengalahkan, akan mengumpulkan tawanan, dan jangan lupa, pasti akan mengumpulkan ini harta benda. Bait Allah, yang tadi disebut dihancurkan ya. Di zaman kuno itu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang berharga. Perlengkapan ibadahnya dari emas dan banyak harta di situ. Diangkut semua ke pembuangan. Termasuk itu yang tabut perjanjian. Akan ada yang dibawa pulang nanti di zaman Ezra, tapi tabut perjanjian enggak dibawa pulang. Enggak dibawa pulang. Tapi ada juga yang mengatakan tabut itu enggak dibawa ke Babel kok, dibawa ke Mesir oleh Nabi Yeremia. Dan baru kemudian ditemukan oleh Indiana Jones. Nonton filmnya enggak? Tuh, ketemunya di Mesir kan ya itu ya? Di zaman siapa? Nazi kan? Ketemunya di Mesir. Itu bukan hasil fantasi Steven Spielberg, tapi memang ada dasarnya di antara orang Yahudi. Salah satu keyakinannya adalah tabut perjanjian dibawa oleh Nabi Yeremia dengan tim, gitu, dengan rombongan ke Mesir dan disembunyikan. Dan nggak ada yang tahu di mana disembunyikan. Hah? Iya, kalau mereka yang ngomong ya ngomong apa saja lah. Tapi yang kemudian terjadi, kenapa kok ada film judulnya apa sih? The Lost Ark gitu ya. Nah itu kenapa kok backgroundnya di Mesir? Ya karena latar belakang Yahudi. Nah, ini kehancuran akibat perang. Dan yang dialami oleh Sion, Yerusalem, Yehuda seperti ini. Di kitab Yoel tadi dikatakan, Tuhan akan mengganti semuanya. Balik ke kitab Yoel bab 2 tadi ya. Waktu orang Yehuda dibuang ke Babylon itu, orang Samaria itu tetap ada dia. Banyak itu di Babylon. Gimana? Ketika orang-orang Yehuda dibuang ke Babylon, itu nasibnya orang Samaria yang dibuang ke Asyur juga. Enggak ada hubungan. Orang-orang kerajaan Israel Utara kan dikalahkan oleh Asyur, penduduknya dibuang. Udah nggak pernah balik lagi. Nggak pernah balik lagi. Sampai sekarang nggak pernah balik. Nah, penduduknya sudah diacak. Coba buka lagi yang 2 Raja bab 17 tadi, dibuka lagi, Pak. Orang Samaria diangkut kemana saja. Yang 2 Raja bab 17 tadi. Di perikop itu dan di ayat-ayat terakhir. Ketemu? Di ayat 6. Merebut Samaria, Raja Asyur merebut Samaria, mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan di Asyur. Ia memukimkan mereka di Hala, di tepi sungai Habor, di negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Lalu
Samaria diisi orang lain. Coba lihat ayat 24. Wilayah Samaria diisi oleh orang lain. Di bab 17 ayat 24. Ya. Jadi Asyur itu ngacak penduduk gitu loh, Pak. Beda dengan Babel tadi ya. Oh, Babel membawa orang Yehuda ke pembuangan di Babel. Babel kalah, orang Yehuda pulang sebagian. Asyur nggak begitu. Penduduknya diacak, penduduk ini dibawa ke sini, penduduk ini dibawa ke tempat lain, begitu. Sehingga nggak ada cerita lagi tentang warga kerajaan Israel yang utara. Ya, gimana Pak? Ya, itu yang 722 itu Samaria. Yang tahun 587 ini yang Yerusalem. Ada lagi? Nah, kembali ke Yoel tadi ya. Kalau sekarang kita membaca kitab Yoel, kayaknya bisa lebih terang lagi kalau sekarang ya. Balik ke Yoel bab 2 tadi. Hai Bani Sion, bersorak-sorelah dan bersukacitalah karena Tuhan Allah. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya bagimu hujan pada awal dan pada akhir musim seperti semula. Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum. Dan tempat-tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Nah, ini yang sudah dihabiskan oleh Babel akan dikembalikan, akan diganti oleh Tuhan. Cara menggantinya bagaimana? Susah menjelaskan itu ya. Tapi cukup kita terima yang ada di dalam teks. Tuhan akan memberikan kelimpahan air yang cukup, kesuburan, sehingga mereka bisa menanam, mereka bisa menghasilkan panen yang melimpah, dan mendapatkan hasil yang setara dengan kerugian akibat serbuan Babel tadi. Nah, kemudian itu akan membawa kegembiraan. Mereka akan memuji Tuhan. Loh, tunggu dulu. Orang Yehuda, orang Yerusalem itu mengalami kehancuran kan karena itu hukuman Tuhan akibat dosa dan kejahatan mereka. Tapi kemudian sekarang lihat, orang Israel berdosa. Tuhan menghukum mereka, habis. Tapi yang kemudian terjadi, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tunggu, Bapak pernah ngalami yang mirip-mirip gitu apa enggak? Hidup saya itu susah karena salah saya sendiri. Enggak semua pernah mengalami ya. Lebih banyak yang susah karena dibuat orang lain. Gitu. Saya melakukan kesalahan. Karena saya melakukan kesalahan, saya mengalami kerugian, saya mengalami kesulitan. Dan saya melihat ya itu konsekuensi dari perbuatan saya. Tapi kemudian Tuhan bisa memulihkan keadaan saya. Sekali lagi enggak semua mengalami ini ya. Tapi orang Israel mengalami yang seperti itu. Israel salah, Israel dihukum habis gitu ya. Harta mereka habis. Tapi kemudian mereka menerima kembali dari Tuhan apa yang sudah dihabiskan oleh pasukan Babel. Dan ini menjadi tanda, oh kalau begitu Tuhan sudah mengampuni mereka juga karena kesalahan-kesalahan mereka. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Nah, ini tunggu dulu, Pak. Yang tentang teksnya ini sudah dipahami belum? Nah, kalau sudah ini beres, kita buka teksnya. Nah, teks materi pendalaman kitab sucinya.
Karena kalau tidak paham teksnya, ini semua bisa geser nanti. Nggak dipahami maksudnya. Sekarang kita lihat subtemanya apa di pertemuan yang kedua ini. Kasih Allah menyelamatkan. Tunggu dulu. Kalau di dalam penjelasannya ketemu kasih Allah apa enggak? Penjelasan yang ada di buku. Sudah baca belum? Ada kasih Allahnya apa enggak? Nah, kalau kita mau mengamati, gini saja. Saya akan bacakan apa yang ditulis dulu ya. Nanti bila ada yang diperlukan saya akan tambahkan. Ini kalau mulai dari pertanyaan, apa alasan Nabi Yoel mengajak umat Israel bersukacita? Jawabannya tinggal lihat ayat berapa tadi? 23. Tapi belum selesai kalau cuma ayat 23 kan ya. Ayat 24 juga. Apa dasarnya umat Israel diajak untuk memiliki harapan di tengah kesulitan dan persoalan hidup mereka? Kemudian lihat, apa janji Allah kepada orang umat Israel ketika mereka berada dalam situasi sulit dan susah karena serbuan tentara Babel. Jadi yang kita lihat di dalam nubuat Yoel tadi adalah ya janji yang disampaikan oleh Allah, kamu sekarang mengalami kesulitan. Kamu dulu berdosa, kamu dihukum, sekarang kamu pulang ke Yehuda, tapi situasi belum normal. Tapi Tuhan akan memulihkan keadaannya. Dan kemudian apa tujuan dari pemulihan keadaan umat Israel? Kita bisa lihat di ayat 26 dan 27. Nomor 1, orang Israel berkecukupan. Nomor 2, orang Israel kemudian juga bisa memuji Allah yang melihat, orang Israel melihat perbuatan Allah, lalu memuji Allah yang sudah melakukan perbuatan yang ajaib itu. Nah, kemudian saya bacakan penjelasan yang ada di buku ya. Nubuat Yoel dalam bab 2, 23, 27 tadi dibuka dengan ajakan untuk bersukacita. Alasannya adalah kehadiran Tuhan sendiri. Bersukacitalah karena Tuhan Allah. Tuhan hadir dan melakukan sesuatu demi kepentingan umatnya. Tuhan juga akan menyelamatkan mereka. Keselamatan dipahami sebagai pemulihan. Memulihkan berarti mengganti rugi. Di tengah kesulitan, ini jadi jauh. Di tengah kesulitan, kita kadang menginginkan kehidupan yang lain, akan tetapi Nabi Yoel mengajak kita untuk bersyukur atas kehidupan yang sudah diperoleh sampai saat ini. Melihat mukjizat Tuhan di masa lalu, membantu umat masa kini untuk memiliki harapan. Harapan terungkap dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan dan Ia akan membalikkan kekeringan dan memberkati umatnya dengan kemakmuran yang berupa kelimpahan hasil gandum, anggur, dan minyak. Belum kelihatan juga kasihnya ya. Nah sekarang begini saja. Kalau bicara tentang Allah yang mengasihi Israel. Dan yang kita lihat khusus dalam perikop ini tadi ya, dan yang sudah kita diskusikan. Mengingatnya begini, Bapak Ibu mengalami nggak disayang sama orang tua? Enggak semua mengalami juga ya. Kapan Bapak Ibu merasa paling disayangi oleh orang tua? Kalau dilihat intensitasnya. Ketika sedang sehat atau ketika sedang sakit? Justru ketika sedang sakit kan ya. Coba, ketika sehat Bapak Ibu dulu pernah dipukuli nggak waktu kecil? Saya termasuk yang nggak pernah dipukuli. Karena nggak ada tradisi memukul di. Ketika sehat,
Mahir nggak pulang-pulang, dipukuli kan ya? Coba ketika sedang sakit. Coba ketika sedang sakit, diapain oleh orang tua? Cilus-lus sampai tidur itu Pak ya. Makan ditanyain mau makan apa kan ya, suruh milih kan. Waktu sehat. Kemudian ketika yang lain lagi itu ngomongin sakit ya. Ketika saya juara kelas atau ketika saya nggak juara? Ini yang nggak repot ini jawabnya. Anak-anak kecil yang SD itu ketika sedang juara disayang benar sama orang tuanya. Tapi kalau nggak juara atau nilainya yang merah, ini dianiaya malah. Yang itu nggak kelihatan di sini, yang ini nggak kelihatan. Nah, yang kita lihat di dalam perikop ini tadi, orang Israel itu berdosa ya, dan kemudian dihukum karena dosa-dosanya. Dan kemudian setelah menjalani masa penghukuman, lihat bagaimana Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan yang sudah nyaman sebelum mereka dikalahkan. Kalau yang ini kelihatan nggak kasihnya? Harusnya kalau berdosa nggak usah dihukum gitu. Tapi Bapak Ibu enggak begitu. Saya yakin, tolong ucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Terus gimana? Sebab patut aku terus itu minta dihukum. Bapak Ibu mengatakan saya layak dihukum karena sudah menghina Tuhan gitu kan? Jangan pernah mengatakan kalau Tuhan menghukum, itu tuh Tuhan tidak mengasihi. Bapak Ibu pernah dihukum? Ya ngomongin masa kecil aja lah, jangan ngomongin hukum yang kriminal, berat itu. Kenapa anak kecil kalau bersalah ada yang dihukum? Tahu membedakan, ini salah, ini enggak salah. Kalau sampai tidak dihukum, itu anak kecil ngomong jorok gitu ya. Ibunya ngasih koleksi kata lain. Gitu. Kalau nggak waspada, saya ketemu dengan anak-anak yang seperti itu. Anak-anak bisa ngumpat dengan tekanan yang tepat dalam situasi yang pas. Dan ngoreksinya berat sekali kan. Berapa tahun saya harus ngulang-ulang kata, jangan ngomong kata anjing. Setiap kali ketemu, ulang-ulang kata itu. Nah, soalnya gimana? Di rumah semuanya ngomong begitu. Enggak ada peringatan. Tapi kalau yang memberikan hukuman justru menunjukkan ini salah, jangan lakukan lagi. Itu mengasihi. Orang tua yang baik bisa jadi harus menunjukkan hukuman. Jadi kalau Tuhan menghukum, jangan pernah menyangka, oh itu Tuhan pasti ini jahat. Dan kemudian, yang pernah dihukum sama orang tua ya, habis itu selamanya nggak disuruh makan atau tetap ada waktunya disuruh makan juga. Sudah melakukan kesalahan, sudah diomelin, kadang dicubitin atau dipukul, tapi habis itu disuruh makan apa enggak? Ini suruh makan tetap saja orang tua mengasihi. Kalau orang tua sudah sampai mukul dan habis itu juga mengatakan mati aja sekalian, nah itu udah lain urusannya ya. Itu jangan-jangan bukan orang tua. Nah, yang kita temukan dalam relasi Tuhan dengan orang Israel seperti itu. Tuhan itu seperti ayah bagi Israel. Dan kalau Israel salah, dihukum. Hukumannya apa? Pukul. Bapak Ibu dulu waktu SD yang dipukul apa? Waktu SD. Mukulnya pakai apa? Dan dulu nggak ada yang mengatakan itu gurunya jahat, gurunya kejam. Enggak. Berani coba habis dipukul guru, pulang ngomong ke orang tua. Tadi saya dipukul guru. Orang tua dulu akan melakukan apa? Jangan-jangan
Kalau nggak salah sendiri malah ditambahin lagi. Bikin malu, tambah dipukul. Kalau sekarang cuma ngalami kayak gitu sudah yang KPAI, yang belum tahu rasanya ngajarin anak-anak yang susah dibilangin akibat didikan orang tuanya. Nah, kalau Tuhan menghukum dan kemudian Tuhan tetap memperhatikan Israel, di situ tampak jelas kasih Allah. Allah membebaskan Israel dari pembuangan di Babel. Ya, diselamatkan, kemudian diberi kelimpahan ini tadi. Dan semua ini dilakukan untuk apa? Menunjukkan kepada orang Israel bahwa Allah ada di tengah mereka, bekerja untuk mereka, dan menunjukkan kekuasaannya gitu ya atas dewa-dewa yang lain. Tapi ini terlalu jauh bicaranya. Allah hadir di tengah mereka dan memberikan kehidupan untuk mereka. Begitu, Pak. Ini yang nggak gitu kelihatan di dalam teks tadi ya, atau di buku panduan judulnya ada, tapi tekanan atau perhatian penjelasan pada judulnya nggak begitu kelihatan. Baik, ada pertanyaan lain? Nah, sekarang saya akan sampaikan soal yang lain lagi berkaitan dengan hal ini ya. Bapak Ibu silahkan mengingat ya, silahkan mengingat. Selama Bapak Ibu hidup itu berapa kali mengalami kesusahan? Enggak bisa dihitung, sudah pasti ya. Tapi tolong ingat-ingat, pengalaman yang menderita kesulitan dan seterusnya itu yang membuat saya justru ketemu Tuhan. Ada? Ada, Pak. Bapak Ibu ketemu Tuhan itu lebih banyak waktu senang atau waktu susah? Ya udah kan, jelas kan ya. Nah, tolong ingat-ingat peristiwa yang susah, sulit, tapi justru di situ saya ketemu dengan Tuhan. Entah saya menderita karena salah sendiri, salah orang lain, atau enggak jelas salah siapa, tapi justru di situ saya malah ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu pernah nggak disuruh istirahat sama Tuhan misalnya? Disuruh istirahat. Sakit, Pak. Saya cerita, Bapak Ibu silahkan pikirkan contoh sendiri ya. Ketika ketika saya harus ngurus kursus kitab suci, pesertanya banyak di KPKS itu. Saya pernah jadi ketua kursus kitab suci itu. Dan hanya saya yang bukan imam, bukan romo yang jadi ketua. Sebelum saya, sesudah saya nggak ada lagi yang awam. Nah, satu kali ada misa pengutusan. Wah, itu acara besar. Mereka yang sudah selesai kursus harus datang untuk diutus oleh Bapak Uskup. Loh, hebat kan? Nah, saya ketuanya. Tapi 2 atau 3 hari sebelum acara itu, saya kena cacar. Saya kena cacar baru setelah dewasa. Waktu kecil saya nggak pernah cacar. Tapi kan saya ketua kepala sekolahnya. Bapak Uskup datang, dosen-dosen semua datang. Kalau saya nggak datang gimana? Nggak enak, bener kan? Datang saya ke dokter, ke rumah sakit Karolus. Dokternya ngomong apa? Saya nanya, saya boleh nggak datang ke acara ini? Jawaban dokternya, ya nggak apa-apa kalau kamu tega. Gitu. Sama teman-teman. Artinya apa? Saya nggak berpikir orang memaklumi saya kalau saya datang karena alasan sakit. Saya juga nggak memaklumi diri, saya berpikir orang lain tidak akan memaklumi saya. Padahal semua orang selain saya tahu kan ya, kalau namanya cacar, jangan bergabung sama orang lain. Semua orang tahu, kecuali saya. Lalu habis itu dengan berat hati saya nggak jadi pergi. Tetap nggak berani saya pergi. Pasti akan lari orang lain, itu lebih menyakitkan buat saya nanti. Efeknya apa? Di rumah saya 10 hari libur. Itu setelah sekian bulan saya kerja nggak pakai libur Sabtu atau Minggu, kerja terus. Jadi saya kena cacar, itu artinya waktu itu saya oleh Tuhan disuruh istirahat.
Karena lama saya mengalami waktu yang lama sekali untuk ini loh, kerja itu dari Senin sampai Minggu dan tidak bisa membedakan lagi ini mana Minggu mana Senin, rasanya sama saja. Tapi ada waktunya saya disuruh berhenti. Nah, sekarang Bapak Ibu pikirkan sendiri, nggak usah cerita, nanti ceritanya yang kamu. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang saya sebutkan contoh yang ringan, yang mungkin nggak ada artinya, tapi bisa jadi dalam kehidupan kita ngalami yang jauh lebih sulit. Saya mengalami Tuhan justru di saat menghadapi kesulitan, mengalami penderitaan. Dan kemudian begini, setelah saya merasa Tuhan datang dan menolong saya tergerak enggak untuk juga menolong orang lain. Saya ingat ketika saya sedang susah, Tuhan menolong saya. Dan kemudian ketika saya melihat orang lain susah, saya pun tergerak juga untuk menolong orang lain. Begitu kan ya? Begitu apa enggak? Pengalaman tentang kehadiran pertolongan Tuhan, ini pengalaman yang sangat pribadi. Bisa jadi pengalaman itu nggak bisa saya ceritakan kepada orang lain. Karena entah, bukan soal malu. Bahkan orang lain bisa jadi nggak percaya kalau saya mengalami yang kayak gini. Jadi mending nggak usah saya ceritakan, tapi pengalaman akan kehadiran Tuhan itu bisa menggerakkan saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama. Dan kemudian yang berikutnya, dampak kalau saya mengalami pertolongan Tuhan yang seperti itu apa? Relasi saya dengan Tuhan bagaimana? Pasti ada yang berubah, pasti ada yang berbeda. Misalnya begini, dulu awalnya ketika saya jadi Katolik gitu ya, ini bukan cerita tentang saya karena saya tahu-tahu udah Katolik gitu. Ada kan yang masuk ke Katolik, pokoknya saya tahu aturannya, tahu ininya, udah sejalani biasa saja. Tapi belum sampai masuk kepada pengalaman akan Tuhan. Itu orang-orang Katolik yang baptis bayi, resikonya lebih tinggi. Tahu-tahu sudah Katolik, ya sudah ikuti saja gitu. Kalau tidak waspada, nggak punya pengalaman akan Tuhan. Contoh sederhana, orang yang nggak punya relasi, nggak punya pengalaman dengan Tuhan, itu mereka yang dengan mudah mengatakan, satu, semua agama sama. Dan ketika orang mengatakan semua agama sama, ini sebenarnya alasan untuk melakukan yang kedua kan, pindah ke agama lain kan. Begitu apa enggak? Amati saja. Kalau ini orang tua mendengar anaknya udah mau menikah, pacarnya beda agama, anak ini mau pindah agama, ngomong ke bapaknya kan begitu. Semua agama kan sama. Bapaknya saja nggak mau jawab. Kalau semua agama sama, kenapa tidak kamu suruh pacarmu ke sini gitu ya? Loh, kan enggak, orang itu pada nggak jawab gitu. Kenapa mereka atau pacarmu itu tidak masuk ke gereja Katolik kalau semua agama sama? Enggak ada orang tua yang jawab begitu. Selama ini nggak pernah saya dengar ada yang ngomong kayak gitu. Nah, mengatakan bahwa semua agama sama itu pasti sangat terbatas. Dan ini sama sekali tidak menyangkut relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau orang punya relasi pribadi dengan Tuhan, nggak akan mengatakan semua agama sama, pindah-pindah agama sama. Ini urusannya bukan soal masuk ke satu kelompok, ikuti aturan, masuk kelompok lain, ikuti aturan. Bukan begitu. Jadi ini kalau orang memiliki pengalaman akan Tuhan di dalam kehidupannya, ini akan menolong dia untuk, apa menyebutnya ya, membina relasi dengan Tuhan. Ya, itu bermula sekali lagi dari pengalaman akan Tuhan, yang orang lain mungkin nggak ngerti, nggak ngelihat, tapi saya yang mengalami, yang merasakan. Dan pengalaman itu mendorong saya untuk satu, mengasihi sesama, yang kedua, membina relasi lebih erat dengan Tuhan. Baik, sekarang Bapak Ibu tulis doa.
masing-masing ya. Berdasarkan pembicaraan kita, berdasarkan firman yang kita dengarkan, Bapak Ibu, 5 menit cukup kan ya? Nulis doa sendiri-sendiri. Ini mau seperti orang dewasa atau seperti anak-anak? Enggak, kalau saya kan biasa begini dengan anak-anak yang belajar Alkitab, gitu ya. Pilihannya doanya dibaca sendiri-sendiri, gitu ya, atau dibaca gantian doanya, gitu. Anak-anak pasti milih baca sendiri-sendiri, gitu. Tapi doanya dibatasi minimal 5 baris, gitu. Itu saya kalau ngomongan sama anak-anak begitu, ngomong sama Bapak Ibu enggak begitulah. Tapi pilihannya masih bisa. Mau didoakan gantian atau didoakan sendiri-sendiri. Ya, bentar. Ada pertanyaan yang di online. Bukankah penjelasan yang keempat itu mengungkapkan kasih Allah? Iya, penjelasan keempat itu memang mengungkapkan kasih Allah, tetapi saya tambahkan mulai dari dosa dan kesalahan orang Israel tadi. Kalau yang di nomor 4 penjelasannya itu ya bicara tentang kesusahan dan pemulihan. Padahal ketika kita bicara tentang pembuangan dan kehancuran oleh Babel tadi, ada perhatian untuk soal ini dosa. Baik, sudah siap belum doanya? Bapak Ibu yang online juga tulis doanya, Pak, ya. Dan doanya dipersiapkan, ini bukan doa spontan, doa yang dipersiapkan.
Berapa baris doanya ulama sekali. Oh ya, Bapak Ibu, catatan kecil tapi serius. Ketika kita berdoa, itu kita berdoanya kepada Bapa atau kepada Tuhan Yesus? Nomor satu, Bapa. Silakan ingat kalau kita mengikuti Ekaristi, doa hampir semua sepanjang tahun, sepanjang misa itu kepada Bapa. Dan kemudian di bagian akhir ada demi Kristus dengan perantaraan Kristus kan? Jadi jangan sampai itu muncul kalau di lingkungan itu. Doanya kepada Tuhan Yesus, tapi bagian akhir demi Kristus. Itu kan aneh. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, lalu di bagian akhir demi Yesus atau dengan perantaraan Kristus. Itu aneh di situ kalau nggak waspada. Sederhana tapi amati saja, banyak yang mau disebut salah, bukan salah, tapi ya dalam gereja Katolik nomor satu doa kepada Bapa lalu dengan perantaraan Kristus. Ya. Ini kalau baik, untuk malam ini kita doanya dibacakan sendiri-sendiri ya. Nanti Selasa depan baru pertemuan terakhir doa bergantian ya. Baik, kita berdoa. Pak Narto, silahkan. Renungannya ya, dari Samuel kita satukan doa kita tadi dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Kita daraskan bersama-sama. Allah yang maha baik, kami bersukacita dan bersorak-sorai karena Engkau Allah kami. Engkau senantiasa melimpahkan berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dampingilah kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin mengenal-Mu dengan sungguh dan tanpa ragu, mengikuti kehendak-Mu. Semoga segala niat dan kehendak baik kami dapat terwujud demi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di minggu depan.
di pertemuan yang keempat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Terima Seto. kasih Pak Narto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih, Pak Terima Narto. kasih Pak Seto.